salam sehat kawan Diska. Bagaimana kabar hari ini? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hujan-hujan rasanya kita lagi pengen ngapain gitu ya kalau lagi dingin-dingin kayak gini. Nah kawan Diska, kembali lagi bersama dengan Info Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan obrolin terkait dengan seperti apa sih penyakit stroke itu, atau yuk kita kenali dengan penyakit stroke. Jadi kawan Diska, bahwa stroke ini dapat terjadi pada siapa saja. Jadi memang penyakit stroke ini tidak memilih bagi yang sudah tua atau mungkin yang masih muda, ini tidak dipilih. Jadi siapa saja bisa terserang penyakit stroke ini. Dan penyakit stroke ini perlu diketahui kawan Diska bahwa ada kemungkinan penyakit ini akan terulang atau baru terjadi pada seseorang. Nah, untuk ngobrol terkait seperti apa sih penyakit stroke ini, telah hadir di studio kawan Diska, yaitu Dr. Yasmin Azra Nabila. Selamat datang dokter. Terima kasih Bu Retno. Gimana kabarnya? Baik juga lah. Dokter sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, kawan Diska, Dokter Yasmin ini beliau adalah dokter isip dari Puskesmas Ngegong. Oke, kita ngobrol ya kesempatan kali ini terkait dengan stroke nih. Dokter, terkait penyakit stroke ini sepertinya banyak atau mungkin saat ini menjadi bagian penyebab kematian nih ya dok ya. Nah seperti apa sih gambarannya untuk penyakit stroke itu sendiri? Jadi mungkin kata-kata stroke ini cukup familiar ya di masyarakat. Cuman apa sih stroke itu kayaknya masih belum banyak yang tahu, dan mungkin penyebabnya juga orang-orang kurang familiar ya. Jadi stroke itu merupakan kumpulan gejala atau sindroma klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi saraf atau defisit neurologis. Contoh penurunan fungsi sarafnya seperti apa? Dia berupa ada kelemahan, atau mungkin rasa kebas atau baal. Itu merupakan salah satu dari sekian gejala dari stroke itu tadi. Dan syarat terjadinya stroke itu adalah dia terjadi kelemahan paling tidak 24 jam atau lebih. Oke. Ada beberapa ungkapan, kalau pernah dengar mungkin ada yang bilang stroke ringan. Nah, stroke ringan ini sebenarnya kalau dalam bahasa medis kita ngomongnya adalah TIA atau transient ischemic attack. Sebenarnya perjalanan penyakitnya itu sama saja. Cuman pada TIA ini dia bisa resolusi atau sembuh sendiri, sembuh spontan dalam waktu kurang dari 24 jam. Gitu. Ada yang syaratnya ada yang bahasan stroke ringan seperti. Nah, kalau kita boleh tahu nih dok, mungkin kawan Diska juga ingin tahu juga nih, kenapa sih dok tahu-tahu atau mungkin penyebab ya, kembali ke penyebab dulu aja lah. Tahu-tahu kok kita ada yang ada gejala stroke ringan nih. Nah ini gejalanya seperti apa nih dok? Gejala stroke itu ada banyak macam-macam juga dan nih. Bahkan beberapa mungkin tidak menyangka ini sebenarnya gejala stroke. Tapi mungkin kita bahas yang paling sering terjadi aja ya. Iya, boleh. Jadi ada satu singkatan yang untuk mempermudah masyarakat kita mengenali stroke, gejala stroke. Yaitu adalah singkatannya segera ke RS. Segera ke RS nih. Segera RS nih, apa nih RS nih? Segera ke RS. Oke. Jadi dari kata se dulu ya. Se itu adalah senyum yang tidak simetris. Ketika kita tersenyum, seharusnya kan kedua sudut bibir kita terangkat secara simetris ya. Nah, ketika kok dirasa tiba-tiba kok yang sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri, dia nggak bisa ngangkat sama seperti yang sebelah satunya. Nah, itu perlu diwaspadai. Apalagi gejalanya mendadak atau akut. Seperti itu. Itu gejala yang pertama ya. Kemudian yang GE ya dok ya. GE betul. Ada kelemahan gerak separuh tubuh. Gerak separuh tubuh melemah. Jadi sangat khas sekali pada stroke itu terjadi kelemahan separuh sisi tubuh. Entah itu hanya anggota gerak yang atas atau anggota gerak yang bawah atau malah dua-duanya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, stroke itu merupakan sebuah gejala yang dia terjadinya itu akut dan sangat mendadak.
Kalau misalkan ada kelemahan secara mendadak, entah saat bangun tidur atau sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba kok tangan saya nggak bisa digerakkan ya, kok tiba-tiba rasanya lemes ya, cuman sebelah kanan aja misalkan. Nah itu perlu diwaspadai juga. Itu poin kedua. Oke. Kita yang ketiga nih dok. Yang ketiga adalah RA ya. RA-nya. Dari RA adalah bicara pelo. Bicara. Ini paling sering sih ya, kalau misalkan dilihat orang-orang ada tiba-tiba bicaranya tidak jelas. Jadi bicara pelo itu seperti mungkin seperti cadel ya. Cadel atau bahkan mungkin bicaranya tidak jelas. Lalu bahkan ada yang dia tidak bisa mengeluarkan suara juga ada. Oh, bahkan nggak keluar nih suaranya. Betul. Bahkan sesimpel dia tidak bisa menelan air liurnya sendiri pun ada. Ada gejala yang seperti itu. Itu poin ketiga ya. Kemudian yang keempat, segera ada kebas dan baal. Seperti definisi di awal tadi ya, dia ada penurunan fungsi saraf. Nah, ketika ada rasa kebas dan baal, terutama itu dirasakan di ujung-ujung jari. Kebas itu tidak terasa gitu ya dok ya? Betul, terasa tebal. Jadi semisal pasien ini sedang memasak, tapi terkena panci, tapi tidak merasakan panas. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Nah itu perlu diperiksakan. Apakah hanya gangguan saraf biasa, kekurangan mungkin vitamin saraf, atau ada riwayat penyakit yang lainnya? Itu. Kemudian ke R sekarangnya. R dan S ini ada 2 poin. Ada 2 poin. Iya betul. R-nya adalah rabun atau penurunan fungsi penglihatan. Tuh, jadi dia kebetulan mengenai juga ke saraf mata. Maka pasien itu akan mengeluh tiba-tiba kok penglihatan saya buram. Nggak jelas. Betul. Dan ini juga perlu dibedakan dengan penglihatan buram yang lainnya, seperti mungkin katarak atau orang dengan mata minus. Itu ada perbedaan nih dok ya? Tentu ada perbedaannya. Ya. Kalau misalkan katarak atau mata minus, dia perjalanannya panjang sekali dan tidak terjadi secara mendadak. Sedangkan mata buram, pandangan buram yang terjadi mendadak itu salah satunya disebabkan oleh stroke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada disebabkan oleh penyakit lainnya. Yang lainnya. Betul. Yang khasnya adalah pandangan memburam secara mendadak. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kawan Diska, ternyata kalau untuk mengetahui beberapa gejala nih ya, ada singkatan yang bisa kita mempermudah untuk mengetahui. Nah, dok, dari sekian gejala yang disebutkan, kemudian ada singkatan yang bisa kita pakai untuk mengetahui sedini mungkin nih ya. Nah, dari minimal kita ambil dari yang ringan aja nih. Jadi stroke yang ringan tadi ya. Ini sebenarnya secara umum biasanya disebabkan oleh apa dok? Jadi stroke itu ada 2 penyebab besarnya. Stroke itu dibagi menjadi 2. Stroke yang disebabkan karena penyumbatan atau kita biasa bilang stroke trombotik. Dan yang kedua adalah stroke yang disebabkan oleh perdarahan atau stroke hemorrhage. Gitu. Yang paling sering terjadi adalah yang stroke trombotik atau stroke karena penyumbatan. Stroke karena penyumbatan ini terjadinya karena apa? Karena macam-macam. Yang pertama, tingginya kadar kolesterol, lalu ada clot atau misalkan penyumbatan yang dia berjalan dari pembuluh darah besar, kemudian mengalir sampai di akhirnya nyangkut di pembuluh darah otak. Karena kan pembuluh darah otak kita kecil sekali, jadi lebih mudah untuk tersumbat. Betul. Itu yang stroke penyumbatan. Nah, untuk yang stroke akibat perdarahan, ini berbeda lagi penyebabnya. Paling sering disebabkan oleh karena tensi yang terlalu tinggi. Nah, tensi yang terlalu tinggi. Ketika tekanan darah atau tensi itu terlalu tinggi, pembuluh darah kita kan mempunyai kemampuan ya untuk menahan tekanan. Ketika tekanan terlalu tinggi, dia tidak bisa mengcompliance tekanan yang terlalu tinggi itu, maka dia bisa pecah. Oh, begitu. Ya, itu yang paling sering. Yang kedua juga ada lagi selain tensi yang tinggi. Salah satunya karena kelainan pembuluh darah, tapi rasanya itu terlalu jauh dan kurang bisa untuk kita cegah. Gitu. Nah, dari semua gejala yang muncul, kemudian
salah satunya tadi mungkin yang ringan, baik yang berat ya dok ya. Apakah ada faktor-faktor yang lain? Seperti tadi dimuncul yang pertama adalah kemungkinan besar ada kolesterolnya tinggi. Ini seperti ini. Nah, apakah pola makan dan lain sebagainya juga mempengaruhi untuk terjadinya stroke ini dok? Tentu berpengaruh. Karena dari pola makan kita bisa melihat dia riwayatnya seperti apa. Kalau misalkan kolesterolnya tinggi, akan mudah terbentuk sekali plak atau sumbatan dalam pembuluh darah. Dan ketika plak itu hanya sedikit, dia mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Tapi ketika plak itu dia menutup seluruh lumen pembuluh darah, akibatnya otak kita, pembuluh darah yang membawa aliran darah untuk otak kita tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya otak kita terjadi yang namanya hipoksia jaringan, atau darah itu kan membawa oksigen juga, dia mengikat oksigen. Dan sedangkan untuk bermetabolisme, untuk berfungsi otak itu butuh oksigen. Gitu. Jadi ketika dia nggak mendapatkan oksigen, dia nggak bisa berfungsi. Seperti itu. Oke. Kemudian nih dok, kadang-kadang kita juga di masyarakat didapatkan. Kalau selama ini yang kita tahu bahwa stroke itu mesti tensinya tinggi ya dok ya. Tapi ada beberapa yang kemarin sempat terjadi di masyarakat itu tensinya kok rendah ya dok ya. Tensinya biasa normal. Rendah, jadi cenderung rendah. Ini seperti apa nih dok? Nah, kalau yang seperti ini. Kembali lagi ke dua jenis stroke tadi. Ada yang disebabkan karena penyumbatan, ada yang disebabkan oleh karena perdarahan. Pada pasien yang tensinya normal, dia lebih ke arah stroke yang karena penyumbatan. Berarti ada masalah di situ ya dok? Betul. Jadi kedua jenis stroke ini penyebabnya berbeda kalau saya bilang. Bisa berkaitan tapi berbeda. Oke, nah kalau kita bicara tentang stroke kawan Diska, ternyata kita perlu waspada juga terhadap konsumsi makanan yang boleh dimakan dan yang tidak. Nah, kita juga ingin tahu nih dok, apakah ada istilahnya kalau orang Jawa sirikan ya atau makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak bagi para penderita stroke ini dok? Oke, untuk penderita stroke ya makanan. Sebenarnya kalau saya mengedukasi pasien, semua makanan tuh boleh dimakan ya dok. Tetapi kita harus tahu batasan. Karena kita hidup kan cuma sekali. Kalau misalkan semua makanan dilarang, nanti ketika kita pingin sekali malah kelewatan makannya. Malah berlebihan gitu ya. Betul. Cuma memang ada beberapa makanan yang kalau bisa sangat minimal sekali untuk dimakan. Oke, contohnya makanan yang terlalu berlemak, terus makanan yang terlalu manis. Terlalu berat harus dihindari nih. Bukan dihindari, hanya sedikit diatur berarti ya dok ya. Bukan dihindari, karena kalau dihindari berarti tidak sama sekali. Tidak boleh ya dok ya. Oke. Nah, makanan yang itu tadi kan boleh ya, pada prinsipnya boleh semuanya, cuman diatur nih dok ya. Nah, bagi para penderita atau kita kembali ke para atau menjaga dulu deh. Menjaga dulu ini seperti apa untuk pola makan? Pola makan ya. Untuk menjaga biar kita berarti hidup sehat lah, seperti itu. Oke, dari pola makan yang pertama memang harus teratur. Porsinya juga harus seimbang antara karbohidrat, protein, sayur itu harus seimbang. Dan buah-buahan juga harus seimbang. Karbohidrat yang bagus, yang dia tidak terlalu manis atau kandungan gulanya tidak terlalu tinggi, ya. Contohnya, walaupun nasi itu sebenarnya tidak apa-apa. Nasi mungkin kalau misalkan nasi yang kandungan gulanya lebih rendah, nasi merah. Ubi, jagung itu sebenarnya masih bagus. Sumber karbohidrat yang mungkin tidak terlalu direkomendasikan adalah yang berasal dari tepung-tepungan dan olahannya. Begitu. Jadi untuk para ini yang untuk menjaga kesehatan dulu ya dok ya, belum pada penderitanya. Nah, kalau kita sudah ada atau mungkin kawan Diska ada yang sudah menderita mungkin stroke ringan lah seperti itu. Nah, yang disarankan untuk makanan seperti apa nih dok? Pertama kita harus tahu dulu penyebab stroke-nya dia kemarin karena apa. Kalau misalkan karena penyumbatan, berarti
penyumbatan kan seringnya karena kolesterol tinggi yang seperti saya bilang tadi. Jadi yang perlu dihindari adalah makanan yang berlemak tinggi. Contohnya seperti apa? Jeroan, lalu makanan yang tinggi lemak, atau yang sepertinya tidak terlihat banyak lemaknya, tapi terlihat banyak lemaknya ternyata. Contohnya kayak mungkin bakso, mie ayam, itu kan pasti padahal ini makanan ada. favorit loh, Dok. Itu boleh makan? Boleh ya, boleh. Baik, kawan Diska, kita lanjut ya. Kita ingin dapatkan informasi banyak nih dari dokter Yasmin di siang hari ini. Kita tadi sudah membicarakan terkait pola makan bagi para penderita stroke dan bagaimana kita menjaga agar kita jangan sampai terjadi penyakit ini ya, Dok ya. Nah, pasti ada satu upaya agar kita jangan sampai terjadi stroke. Nah, upaya deteksi dini seperti apa, Dok, yang bisa dilakukan oleh kawan Diska untuk kita bisa berjaga-jaga nih? Oh, kita harus seperti apa nih, Dok, konsepnya? Oke. Jadi ini ada singkatan lagi untuk kita mencegah. Ada banyak singkatan nih, Dokter Yasmin. Jadi untuk mempermudah masyarakat untuk mengingatnya biar lebih mudah. Jadi biar lebih aware juga, Bu Retno. Betul. Jadi ada yang singkatannya namanya CERDI. Cerdik, apa nih? Untuk mencegahnya, yang pertama cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan kita pergi ke puskesmas atau vaskes tingkat 1 lainnya untuk cek tensi. Apalagi jika memang sudah ada riwayat penyakit darah tinggi atau riwayat kolesterol tinggi, itu sangat direkomendasikan untuk selalu cek kesehatan secara berkala. Harus rutin berarti ya. Betul, Dok, ya. harus rutin. Di mana saja mereka harus melakukan pemeriksaan, bisa melakukan pemeriksaan tapi harus rutin nih seperti Betul, itu. harus rutin agar semisal dia mempunyai riwayat tensi tinggi, setiap bulan biar bisa kita kontrol tensinya seberapa, perlukah minum obat, apakah obatnya sudah cukup, ataukah mungkin obatnya perlu ditambah, itu bisa kita kontrol dengan pasiennya, kontrol rutin ke puskesmas. Betul. Kemudian tadi C ya, Doknya. Kemudian yang E. Enyahkan asap rokok. Wow, ini tetap menjadi poin penting ya, Dok ya. Sekali. Enyahkan asap rokok. Artinya berarti tidak boleh merokok, Dok? Tidak boleh merokok dan jangan terpapar rokok. Jadi sebagai perokok aktif dan juga perokok pasif itu tidak disarankan. Berarti kalau kita sudah tidak merokok nih ya, kawan Diska sudah tidak merokok, tapi kita masih berada di sekitar asap rokok, sama aja ya, Dok ya. Kemungkinan tetap terpapar ya, Dok ya. Bisa. Lanjut, Dok, untuk setelah R-nya C, kemudian E, berarti R nih sekarang. Rutin aktivitas fisik dan olahraga. Harus olahraga nih, Dok. Nah, saran dari Dokter Yasmin untuk olahraga nih, secara istilahnya idealnya nih seminggu berapa kali sih, Dok? Olahraga, kebutuhan olahraga tiap-tiap orang itu berbeda. Tapi pada umumnya olahraga yang ideal adalah 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi paling tidak sekitar 1 jam. Tapi itu kembali lagi dikembalikan ke kondisi pasien. Apabila pasiennya misalnya dia obesitas atau lansia yang dia tidak bisa dengan heart rate atau denyut nadi yang terlalu tinggi, maka tidak perlu sampai 1 jam, 30 menit saja cukup. Berjalan-jalan saja di depan rumah sambil berjemur selama 30 menit setiap hari, itu sudah tidak apa-apa. Jadi tidak harus dalam waktu yang dibutuhkan itu harus 1 jam, 1 jam setengah, enggak ya, Dok ya? Menyesuaikan dari kemampuan tubuh. Menyesuaikan dari keadaan pasien juga. Tadi sudah C, sudah E, sudah R, kemudian kita ke D ya, Dok ya. Ini mungkin sudah dibahas sedikit ya tadi ya, diet seimbang. Diet seimbang. Tetap ya berarti, Dok ya. Karena apa yang kita makan itulah diri kita. Lanjut, kemudian dengan I, istirahat cukup. Nah nih, istirahat cukup. Apakah ada perbedaan bagi remaja atau dewasa atau seperti apa nih, Dok, kalau istirahat cukup? Pada umumnya durasi kita tidur, durasi kita istirahat itu normalnya adalah sekitar 6-8 jam. Itu untuk orang dewasa atau umumnya?
pada umumnya. Oke. Yeah. Mungkin pada bayi beda ya, Bu ya. Anak-anak juga berbeda. Akan lebih banyak lagi. Karena mereka masih usia pertumbuhan, jadi membutuhkan waktu istirahat yang juga banyak. Mungkin yang perlu digarisbawahi pada lansia juga, karena pada lansia itu kadang ada gangguan tidur, mereka susah tidur. Nah, itu susah untuk mencapai waktu 6 hingga 8 jam. Bisa kurang atau bisa malah berlebihan. Iya. Cuman yang selalu saya edukasikan ke pasien saya adalah bagaimana mereka mengatur tidurnya, sleep hygiene-nya bagaimana, untuk mempermudah dia tidur. Apabila dia ada susah tidur, kenapa penyebab susah tidurnya? Apakah ada gangguan psikologis, ada faktor psikologis, atau memang keadaan atau lingkungan tidurnya kurang nyaman? Itu perlu digali. Berarti prinsipnya tetap ya dok, harus ada istirahat dengan cukup. Betul. Tidak boleh selalu begadang. Oke, terakhir apa nih dok? Yang terakhir adalah kelola stres. Ini nih, kalau mulai tangga-tangga bergeser sudah mulai nih dok stresnya. Ya. Seperti apa nih dok, kelola stres yang stres itu ideal nih paling tidak. Kita sampaikan ideal dulu karena. Ideal dulu. Jadi stres itu semua orang pasti punya tekanan dalam hidup ya. Cuman bagaimana kita mengatur stres itu tadi. Bagaimana stres yang kita punya dalam diri kita mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita. Oke. Banyak sekali orang-orang yang dia kalau kita pikirkan masalah hidupnya sebenarnya banyak sekali. Tapi dia bisa mengatasi itu dengan sangat baik. Karena dia mungkin punya coping mechanism yang baik dengan mungkin menyalurkan hobinya, lalu dia mempunyai ketertarikan atau minat pada hal tertentu sehingga melupakan stresnya. Itu. Jadi kalau misalkan saya bilang kelola stres yang baik adalah dengan mengalihkan perhatian kita. Jangan sampai otak kita atau pikiran kita jadi terlalu kosong dan yang terpikirkan hanyalah tekanan hidup ataupun stres. Gitu. Jadi ini tetap meskipun di urutan yang terakhir dok ya, ternyata tetap harus menjadi perhatian nih ya. Betul karena sekali. Di sana akan bisa membantu di dalam kita berupaya memberikan tubuh kita untuk menjadi lebih fit lagi. Betul. Nah, ini tadi cerdik, ini bagi kita untuk menjaga jangan sampai terjadi adanya gangguan stroke, gitu kan, Kak Masdika lah. Kita juga ingin tahu nih yang sesi terakhir, kalau sudah kena stroke nih dok, kita harus seperti apa? Atau mungkin informasi ini juga untuk kawan Diska yang di sana, bagi para penderita stroke ini apa yang harus dilakukan? Oke, jadi untuk tata laksana yang harus dilakukan pada pasien pasca stroke itu adalah biasanya kan kalau pasien stroke dia akan ada kelemahan atau kita bisa bilang mungkin anggota geraknya tidak bisa berfungsi dengan seperti sedia kala, ya. Dan itu pasti sangat mengganggu kualitas hidup. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa beraktivitas. Betul. Apalagi jika terjadi pada usia produktif, sangat terganggu ya dok. Terganggu, betul. Nah, stroke itu mempunyai golden period dalam penata laksanaannya. Jadi ketika pertama kali muncul gejala stroke, akan lebih baik jika kurang dari 4,5 jam sudah ada di rumah sakit. Karena 4,5 jam, kurang dari 4 jam ya paling tidaknya. Betul, itu sudah mendapatkan penanganan, pemeriksaan penunjang, lab dan radiologi. Nah, apabila sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh kita? Yang pertama adalah kita harus melatih anggota gerak kita. Melatih anggota gerak ini ada 2 macam, secara pasif dan aktif. Secara pasif berarti kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menggerakkan. Betul. Tujuannya apa? Agar otot kita ini tidak atrofi atau mengecil. Ketika otot kita mengecil karena tidak pernah dipakai, dia akan nggak mau bergerak, kaku, karena sudah lemah. Ya. Jadi artinya untuk para penderita stroke yang kita ketahui nih dok, ada banyak yang mungkin di posisi mungkin kayak seperti ini ya dok ya. Ini berarti memang kayak kurang berlatih gitu. Bisa karena kurang berlatih yang pertama, yang kedua karena penanganan telat juga bisa. Ada yang lain dok yang bisa disampaikan mungkin bagi para penderita stroke atau tata laksana di dalam pengelolaan pasien stroke ini?
Oke, selain yang tadi pada pasien pasca stroke ya mungkin yang saya mau tekankan ya Bu ya. Yang kedua adalah kita harus mengatasi underlying disease atau penyebab dasarnya. Seperti misalkan dia ada riwayat tensi tinggi, maka gimana caranya agar tensi ini selalu normal, selalu baik? Harus dikembalikan lagi nih ya, betul, cari penyebabnya. Dasarnya, betul, supaya tidak terjadi stroke ulang. Karena orang dengan riwayat stroke berarti kan sudah ada riwayat otaknya dia terjadi hipoksia jaringan atau tidak teralirinya dengan oksigen. Gitu. Kembali lagi itu tadi penyebab dasarnya apa? Kalau misalkan memang ada tensi tinggi, riwayat hipertensi, harus kontrol rutin ke fasilitas kesehatan, minum obat, seperti itu. Berlaku juga jika ada riwayat kolesterol juga. Harus kontrol juga nih. Betul. Selain minum obat juga dari makanan kembali lagi. Tetap menjadi poin ya Dok. Bukan tidak boleh makan enak, tapi tetap harus diatur seperti itu. Betul. Mungkin makan makanan yang berlemak atau asin paling sering. Ini juga menjadi penyebab. Ya, salah satunya penyebab. Betul. Karena makanan asin dia dapat meningkatkan tekanan darah. Makanan asin dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi pada pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, kita menyarankan untuk makanan yang rendah garam. Karena sifat garam dia menarik air. Pembuluh darah kita sifatnya seperti pipa, Bu ya. Ketika sebuah pipa banyak air masuk, yang terjadi adalah tekanan tinggi. Dan pada pasien hipertensi kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Berarti harus dikurangi nih tekanannya. Betul. Berarti karena bisa menyebabkan munculnya tensi tinggi tadi. Iya. Oke. Baik kawan Diska, ternyata kalau kita ngobrol terkait stroke ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan nih ya kawan Diska. Nah, Dok, terakhir bisa disampaikan nggak nih dengan kawan Diska, apa sih harapan atau himbauan nih agar kita tetap sehat dan juga para penderita stroke yang ada di sana ini bisa tetap survive dengan dirinya. Betul. Kemudian bisa tetap beraktivitas, bermanfaat dengan lingkungannya, seperti apa nih Dok? Oke, jadi yang ingin saya himbaukan ya, jadi stroke itu sebenarnya bisa dicegah jika kita sudah mengatasi penyakit dasarnya. Berarti tetap harus mencari apa penyebabnya. Betul, itu paling penting karena stroke itu bukan penyakit yang original kalau saya bilang, tapi dia merupakan komplikasi penyerta. Betul. Seperti itu. Gitu. Jadi harus dicari dulu apa penyebab dari stroke-nya. Jika tensi tinggi berarti kita harus berobat secara rutin. Lalu dietnya juga diatur. Dan kemudian pada pasien yang post stroke kita jangan berputus asa, jangan kita menyerah pada keadaan. Saya sudah stroke berarti saya akan selalu berada di tempat tidur, enggak seperti itu. Pasien stroke banyak yang walaupun tidak 100% kembali ke normal ya Bu ya, itu dia masih bisa produktif. Masih bisa beraktivitas. Betul. Ya Dok, meskipun ada mungkin sedikit gangguan di dalam tubuhnya. Mungkin seperti itu. Baik dokter, sudah banyak kita ngobrol terkait dengan stroke ini. Nah kawan Diska, ternyata untuk menjaga jangan sampai terjadi stroke ini, ternyata kita tetap harus dengan cerdik ya, cek kesehatan dengan rutin, kemudian kelola stres dan lain sebagainya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Jasmine tadi. Tetap semangat kawan, kita nanti akan ketemu dengan info sehat yang lainnya. Terima kasih Dr. Jasmine sudah hadir di Kawan Diska. Mudah-mudahan tidak bosan nih, kita selalu ajak nih ngobrol di Kawan Diska. Baik kawan Diska, terima kasih sudah gabung dengan info sehat. Tetap semangat dan stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya Kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.